Posisi gelandang muda andalan PSM menjadi sorotan, pengamat ternama turut beri respon. Kerap dicurangi pengadil lapangan, PSM Makassar bisa bernafas lega di musim depan. Aturan terbaru PSSI bocor, ancaman serius Persib buat PSM Makassar. Aturan terbaru PSSI bocor, ancaman serius Persib buat PSM Makassar. Jelang bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2023-2024, ada aturan baru PSSI yang dikabarkan telah diketahui oleh Bobotoh. Hal itu membuat PSM dan Persib seakan memiliki kesamaan strategi di bursa transfer Liga 1. Pasalnya Persib dan PSM Makassar sama-sama mempertahankan 4 orang pemain asingnya. Persib dan PSM pun sisa menambah kuota pemain asing menjadi 6 orang. Seperti diketahui dalam regulasi terbaru, PSSI berencana menerapkan aturan yakni 5 asing bebas dan 1 Asia. Bisa jadi situasi ini yang membuat Persib dan PSM Makassar serupa di bursa transfer Liga 1. Meski begitu, Persibani dipastikan mempertahankan keempat pemain asingnya untuk berkompetisi di Liga 1 musim 2023-2024. Pasalnya, skuad Ahsanulis Milah dikabarkan masih belum ingin mencari pemain asing baru untuk digunakan pada musim depan. Hal itu disebabkan karena pihak Persib Bandung masih menunggu regulasi tentang kuota perekrutan pemain asing dari PT LIB. Di lain sisi, hal berbeda dilakukan PSM Makassar yang mulai mempersiapkan skema 6 pemain asing. 2 pemain asing incaran PSM yakni Mate Sosa dan Kiki Linares. Sebagai juara Liga 1 musim ini, Bernardo Tavares selaku pelatih tentunya ingin membangun skuad yang lebih kuat untuk mempertahankan gelar juara di musim depan. Direktur Utama PSM Makassar, Sadikin Aksa, menyampaikan juga pihaknya sementara membidik tambahan pemain asing sesuai regulasi. Seharusnya iya, detailnya kurang jelas. Tapi kalau aturannya secara prinsip komunikasi antara owner klub, PT LIB dan PSSI sudah sepakat 5 asing dan 1 ASEAN atau 4 asing dan 1 Asia. Ungkap Sadikin Aksa. Terkait hal ini, PSM Makassar harus segera merampungkan komposisi skuadnya. Terlebih sebulan ke depan mereka harus melawan Bali United pada playoff Liga Champions Asia. Kerap dicurangi pengadil lapangan, PSM Makassar bisa bernafas lega di musim depan. Seperti diketahui, PSM Makassar berhasil meraih gelar juara musim 2022-2023 usai penantian panjangnya selama 23 tahun puasa gelar. Meski berhasil meraih gelar juara di Liga 1 di bawah tangan dingin Bernardo Tavares, namun pelatih asal Portugal tersebut nyatanya merasa timnya mendapatkan perlakuan berbeda dari sang pengadil lapangan di kompetisi Liga 1 Indonesia. Pelatih PSM Makassar tersebut pun di sepanjang musim ini kerap kali melempar kritikan kepada para pengadil lapangan. Dirinya mengaku sering dirugikan dengan beberapa keputusan wasit yang memimpin laga PSM Makassar. Dengan banyaknya kerugian yang dialami PSM sepanjang kompetisi Liga 1 tersebut, Bernardo Tavares pun meminta kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 yang akan segera bergulir ini segera menggunakan video asisten referee atau VAR. Hal itu bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang kerap dilakukan oleh pengadil lapangan selama ini. Beruntungnya kini kabar baik disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa kompetisi Liga 1 musim depan akan segera menggunakan VAR. Jika benar kompetisi musim depan akan menggunakan VAR, maka kesalahan keputusan wasit akan minim terjadi. Hal ini tentu akan menguntungkan klub-klub di Liga 1 termasuk PSM Makassar. Terlebih wasit juga akan lebih mudah dalam mengambil keputusan, sehingga kualitas pertandingan sepak bola tanah air di Liga 1 akan semakin bagus. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa penerapan VAR belum dilakukan pada awal kompetisi, melainkan ketika Liga 1 2023-2024 memasuki pertengahan musim. Pasalnya, menurut Erick Thohir masih ada yang perlu dipelajari dalam penggunaan VAR nantinya. Posisi gelandang muda andalan PSM jadi sorotan, pengamat ternama turut beri respon. Gelandang muda PSM Makassar Ananda Rehan Alif tampak mendapatkan peran baru di Timnas Indonesia U22. Ananda Rehan tampak lebih sering dimainkan pelatih Indra Syafri sebagai gelandang nomor 8 atau central midfielder. Hal tersebut tentunya berbeda jika kita melihat peran dari pemain ini sendiri ketika berseragam PSM.
di mana ia lebih sering bermain sebagai seorang defensive midfielder atau lebih sering dikenal dengan gelandang bertahan. Jika melihat dari performa dan kontribusi yang diberikan pemain berusia 20 tahun tersebut, ketika bermain di posisi baru, ia tampak berhasil. Pada laga perdana menghadapi Filipina, ia dipercaya tampil penuh oleh pelatih Indra Syafri. Lalu pada pertandingan kedua menghadapi Myanmar, ia masuk di babak kedua dan sukses memberikan 2 assist. Menanggapi perubahan posisi yang saat ini dimainkan oleh Ananda Rehan, pengamat sepak bola Fadli Idris memberikan respon. Dia menyebut perubahan posisi ini sah-sah saja dan ini juga tergantung dari kebutuhan sang pelatih itu sendiri. Begitu juga untuk sang pemain, apakah nyaman ataukah tidak, itu kembali kepada sang pelatih yang memberikan sebuah arahan. Menurutnya ini kembali lagi ke masalah kebutuhan pelatih untuk skema yang ia gunakan di setiap pertandingannya. Lebih lanjut, Fadli menegaskan sang pemain harus siap untuk dimainkan di posisi manapun yang pelatih inginkan. Terlebih untuk kasus timnas Indonesia U22 di mana terdapat banyak gelandang berkualitas dan tentunya persaingan akan semakin sengit.